Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Humsti Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, kali ini kita akan kembali lagi untuk membahas tentang Timnas Indonesia kembali ya, yang tidak bosan-bosan untuk membahas tentang Timnas Indonesia. Kali ini ya kita akan membahas Timnas Indonesia, yaitu ada tentang Bahrain ya tentunya ya. Dan kali ini untuk Bahrain sendiri ini bikin gaduh lagi untuk dengan Timnas Indonesia ini, bikin gaduh atau bisa dikatakan juga bikin ulah ya untuk Bahrain sendiri untuk Timnas jelang melawan Timnas Indonesia ya kali ini. Dan di sini untuk dulu adalah untuk Bahrain sendiri ini adalah menolak untuk bermain di laga di GBK di Stadion Kebanggaan kita ya di Gelora Bung Karno, dan tidak mau bertandang ke markas Indonesia untuk dulu ya kemarin itu, dan bahkan untuk meminta kepada AFC dan juga FIFA tidak main tandang di Indonesia, tidak mau ke Indonesia, memilih tempat untuk yang netral. Itu dia ya, memilih tempat untuk yang netral. Jadi itu ya untuk Bahrain sendiri ya. Nah, sebenarnya tidak ingin bermain untuk Timnas Indonesia di Indonesia ya tidak mungkin dong, untuk masa yo kita juga ke sana juga berani ini dan juga oke-oke saja, dan dia juga tidak mau ke Indonesia ya, itu tidak mungkin. Dan pada waktu itu ya itu juga untuk FIFA juga AFC juga menolak keras tentang tidak ikut menolak keras ya. Memang itu harus dilakukan, harus main di Indonesia, karena juga kalau kita amati juga di sini adalah juga di sini Indonesia kan sudah menggelar sudah ada 3 kalau tidak salah ya, bersama kemarin juga Arab Saudi ya, Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia. Dan ini juga sudah bermain di Indonesia, nyatanya juga aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa, bahwa untuk orang Indonesia ini sejatinya memang adalah ramah-ramah, dan mereka malah terkesan dengan supporter-supporter Indonesia, dengan orang-orang Indonesia tentunya ya. Dan tapi di sini adalah untuk Bahrain malah menolak untuk bermain di Indonesia untuk Bahrain sendiri, dan ini kemungkinan ada karena ketakutan mereka, karena ketakutan. Dan ini yang terbaru, ia juga meminta kepada AFC juga meminta kepada AFC itu untuk mengawasi pertandingan Timnas Indonesia dengan Bahrain yang digelar di Indonesia mendatang, meminta kepada AFC agar mengawasi atau menyuruh orang-orang AFC untuk mengawasi di Indonesia. Nah, yang diawasi apa? Coba saya heran ini, yang diawasi apa ya? Indonesia kan juga sudah aman-aman saja ya, dan juga tidak anarkis juga. Nyatanya juga walaupun kita kalah dengan Jepang ya, kita dibantai Jepang kemarin 4-0 kalau tak salah, itu kita juga tidak salah, dan juga tidak aman-aman saja, tidak ada yang berontak dan lain sebagainya, tidak ada ya, juga aman saja. Dan kita juga tidak hanya itu, kita juga sudah menyelenggarakan Piala Dunia pada tahun 2023, sudah pernah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Nah, ini juga sebagai bukti ya, untuk penyelenggaraan AFF juga ya, dan juga menyelenggarakan event-event yang lainnya. Ini berarti ini Indonesia ada aman dan juga ramah. Dan ini meminta AFC ya, untuk Bahrain membuat ulah kembali, meminta AFC untuk menjaga ataupun mengawasi, untuk hadir, anggota AFC untuk hadir di Indonesia untuk mengawasi pertandingan ini nantinya. Nah, setidaknya untuk Bahrain meminta setidaknya ada 5 orang dari AFC ini setidaknya. Bagaimana? Nah, yang diawasi apa coba? Orang Indonesia ramah-ramah semuanya ya. Nah, ini menurut saya ini bukan karena hal itu, ini karena ini Bahrain ini minder. Nah, ini minder dulu karena memang takut, karena begitu takutnya ini ya, sehingga menghalalkan segala cara agar tidak bermain di Indonesia, agar juga
ini istilah diawasi dan lain sebagainya. Apakah ini juga, apakah Bahrain ingin bermain curang lagi seperti kita dulu di kandangnya kita dicurangi, kita kalau tidak salah ini kita 2-2 itu ya, pada waktu pertandingan itu kita 2-2 dengan pas waktu nilai 2-2 di Bahrain. Apakah juga ini akan mencurangi kita lagi di negara kita, meminta AFC agar untuk berlaku curang? Apakah seperti itu? Nah, kemungkinan ini juga nggak tahu ya, ini saya nggak tahu apa nanti akan dicurangi. Semoga saja nanti timnas Indonesia juga tidak dicurangi, karena memang timnas Indonesia sering sekali ini dicurangi, banyak sekali ya timnas Indonesia ini dicurangi oleh petinggi-petinggi mereka itu ya, atau seperti itu. Nah ya, kemudian di sini juga untuk Arab Saudi juga sudah ke Indonesia juga aman-aman saja, juga Jepang ya juga aman-aman saja semuanya, dan itu semuanya hanya dalih dari Bahrain. Menurut saya itu hanya dalih dari Bahrain karena rasa ketakutannya terlalu tinggi, karena rasa khawatirnya overthinking. Nah, apalagi juga kita melihat perkembangan dari timnas Indonesia. Kita lihat baru waktu dekat ini juga Indonesia juga sudah menaturalisasi ataupun mempunyai pemain baru ya, mempunyai pemain sayap baru, yaitu ada Ole Romeni. Tentunya ada Ole Romeni. Yang kedua, selanjutnya ini yang masih diproses, kemungkinan melawan Bahrain ini sudah OTW, sudah on fire, ada Emil Audiro lah ya, nantinya juga ada Emil Audiro ini juga ya, ini juga nanti akan diproses juga. Nah, kemudian tadi untuk kemarin juga kita juga sudah kedatangan 3 pemain baru ya, juga akan diproses ya. Nah, ini tentunya akan membuat ketar-ketir untuk timnas dari Bahrain sendiri ya, akan membuat ketar-ketir karena upgrading yang dilakukan oleh PSSI, upgrading yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini, banyak pemain-pemain yang bermunculan ya, banyak pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain baru yang bermunculan yang kualitasnya cukup menawan, cukup bagus tentunya, yang termasuk dibilang grade A, yang bermain di Eropa, main di Liga Belanda ya. Seperti itu ya. Jadi ini akan sebagai tantangan mereka, membuat mereka minder. Nah, itu dia ada upgrading dari timnas Indonesia, seperti juga ada tadi Emil Audiro yang akan dijejerkan dengan Martin Paes. Nah, ini juga pernah bermain untuk Sampdoria juga Juventus juga ya. Untuk ini Emil Audiro juga cukup pemain cukup bagus yang sekarang ini juga untuk bermain di Palermo ya. Sekarang ini bermain untuk Palermo, untuk Emil Audiro sendiri sebagai kiper ya. Dan juga untuk ada Dian James ini juga pemain yang juga bagus, yang sekarang ini juga bermain untuk Go Ahead Eagles ya, Go Ahead. Nah, di tim Liga Belanda di Go Ahead. Dan kemudian ada juga Joy Palupesi. Nah, ini juga pemain bagus yang tahun 3, tapi ini usianya masih sudah 31 tahun, tapi ini juga tidak masalah ya. Untuk dia juga bermain di Lommel FC. Nah, ini ada pemain-pemain yang grade A, pemain-pemain yang bagus. Ada di sini ada Joy Palupesi, itu juga ada Dian James. Nah, dan lagi ini juga akan ada naturalisasi lagi yang juga diusahakan, dan ini untuk 3 pemain ini diusahakan dikebut agar nanti sekiranya melawan Australia juga nanti bisa bermain. Apalagi kalau lawan Bahrain, tentunya nanti ini sudah bisa dipastikan bisa bermain lah kalau untuk Bahrain ya, karena ini juga dikebut. Tentunya dengan adanya pemain-pemain baru, ada Ole Romeni, seperti Ole Romeni, dan juga di sini kita menambah juga di pemain tengah juga, di sini ada Joy Palupesi, dan di bawah Mister Gawang juga ada Emil Audiro Mulyadi. Ini tentunya akan membuat minder oleh Bahrain ya. Maka itu ya menghalalkan segala cara, mencari cara-cara agar ini bisa
gampangnya bisa untuk ya meredam itu semuanya ya, karena ya ketakutannya ini juga terlalu tinggi kepada timnas Indonesia karena kedatangan pemain-pemain yang cukup mentereng semua ya di situ ya, apalagi uang di kandangnya saja sudah kebobol-bobolan apa sudah apa ngos-ngosan istilahnya, kan sudah berat di sana ya untuk melawan timnas Indonesia pada waktu itu saat di kandang mereka sendiri. Mereka juga kesusahan untuk menciptakan gol maupun dalam bertahan digempur habis-habisan, apalagi di kandang kita tentunya akan ada tekanan-tekanan dari supporter kita tidak akan menekan hal-hal yang aneh-aneh, paling ya tekanan kita ya tekanan supporter akan menekan bahwa itu untuk meruntuhkan mental dari apa Bahrain sendiri. Tapi kalau tekanan tentang kekerasan dan lain sebagainya tentunya itu tidak akan terjadi karena orang Indonesia orang yang ramah-ramah dan orang yang baik. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan untuk teman-teman semuanya dan rekan pecinta sepak bola semuanya yang belum like serta subscribe, silahkan di like dan subscribe-nya ya, karena saya lihat juga yang nonton juga belum pada like dengan subscribe-nya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah subrek. Oke, terima kasih, dan untuk sekian ya untuk informasi dari saya, salam.